Berarti JS nggak pernah tertinggal bang, selalu pakai JS, cuma dosisnya aja yang naik turun sesuai kebutuhan. Baik ya buat Bang Mamat Suko, saya bahas pakai PT ya, karena bahasnya cukup panjang ya, jadi khawatir salah paham. Jadi ini sebenarnya rahasia ya sahabat tani, tapi saya akan bagikan, akan saya sharing gitu ya sama tani, karena saya juga kadang kasihan ya sama petani, mau petani muda atau petani lama yang padinya kena resek, hawar daun gitu ya. Jadi seperti apa yang disalahkan gitu ya, cuaca atau tanah atau obat gitu ya. Nah, di JS ini akan saya sampaikan gitu ya, saya buka, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Memang saya selalu pakai JS ya dan nggak pernah tertinggal ya sahabat tani, tapi ada di waktu tertentu saya nggak pakai ya, dari umur 1 HST ya sahabat tani sampai 20 HST sampai 30 HST saya nggak pakai JS. Kenapa? Karena nanti kalau larutannya jatuh ke tanah itu saya khawatir bisa merusak mikroba tanah ya sahabat tani. Dan memang bahasanya sangat kuat. Kenapa saya pakai 30 atau 40 ke atas? Karena memang itu sudah padi posisinya sudah rapat ya sahabat tani. Jadi sedikit yang pestisida jatuh ke tanah gitu ya sahabat tani. Nah, terus di kondisi cuaca ya sahabat tani, saya JS nggak tertinggal. Ya emang nggak tertinggal, tapi di cuaca tertentu saya nggak pakai ya sahabat tani. Memang di pertanian itu ilmunya sangat luas ya, saya selalu mengingatkan. Di hujan biasa, hujan sedang, hujan ekstrim. Di cuaca panas, panas sedang, kemarau. Nah di MT2 ya, kalau kemaraunya full, kalau panas itu saya nggak pakai JS ya sahabat tani. Nah di hujan biasa, sahabat tani, di kondisi cuaca ini, di hujan biasa pakai dosis kecil, hujan sedang pakai dosis sedang, hujan ekstrim pakai dosis tinggi ya. Nah itu sesuai kebutuhan di sini itu banyak faktornya ya sahabat tani. Nah ini di sini di kondisi hama ya sahabat tani. Nah saya kadang melepas JS gitu ketika ada hama di internal ya, seperti penggerek, seperti wereng. Karena ini masuk ke internal padi ya, JS nggak bisa tembus ya sahabat tani. Jadi harus ada obat sistemik yang benar-benar diinjeksikan ke padi, nggak mungkin gitu bisa tembus dengan JS. Dan khawatirnya JS masuk itu mengurangi efektivitas dari insektisida sistemik ya sahabat tani. Nah di eksternal ini sahabat tani ya, meskipun saya khawatir insektisidanya kalah sama jadam sulfur, saya tetap pakai bahkan 10 mili ya dosisnya setank itu, karena natrium dari JS ini bisa menembus lapisan lilin dari hama itu ya sahabat tani. Jadi pertanyaan bagus ya sahabat tani. Nah emang jadam sulfur ini ilmu pengaplikasiannya sangatlah luas ya sahabat tani. Saya sampaikan ilmu dasarnya, teori dasarnya, biar sahabat tani tidak hanya tahu ya, biar sahabat tani juga paham. Jadi yang dimaksud tadi pertanyaan sahabat kita Mamat Suko, jadi bisa nggak pernah tinggal, bisa dosis sangat kecil, bisa dosis sangat besar ya. Itu tergantung 3 kondisi ini ya sahabat ini ya.